Baik, kita mulai. Silakan Ibu untuk menyiapkan kelasnya. Ibu mana Ibu? Telat ya hujannya. Banyak yang telat juga. Hadis Radika. Terus yang satu lagi kita lengkap. Udah ya? Itu memang bertiga ya. Oke, berarti Radika sama Ibu. Semoga lancar ya perjalanannya. Kayaknya telat ya. Baik, sebelum dimulai, Bapak ada sedikit persiapan dulu nih. Namanya shutdown and turn on. Kalau shutdown artinya apa? Mati. Tapi di sini bukan tadi ya. Artinya di sini shutdown, kalian tutup matanya, ya. Terus tenangkan hati kalian, pikiran kalian, dan fokuskan akan belajar kode ya. Kalau turn on berarti apa? Hidup ya. Nah kalau di sini hidupnya berarti hidupan ya, hidupan on fokus kalian ya, on fokus ke kode. Jadi udah begitu turn on langsung duduk siap dan fokus ya. Tidak ada lagi yang berlari, tidak ada yang muak, tidak ada lagi yang bercanda ya. Udah mulai fokus. Oke, siap ya. Oke, shutdown. Silakan dibacakan matanya, fokus, lupakan masalah-masalah tadi pagi, macet dan lain sebagainya, lupakan dulu. Kita fokus dulu ke pembelajaran coding ya. So, ditenangin dulu, relax dulu, badannya relax dulu. Oke, begitu teman-teman langsung buka matanya dan fokus ya. Turn on. Oke, sudah siap? Siap untuk proyek hari ini? Siap ya. Minggu kemarin kita sudah belajar memahami terkait dengan apa? Mikrobit, ya mikrobit. Kita juga belajar terkait apa? Basic apa? Robotik, ya basic terkait dengan robotik. Terus kita juga sudah mencobanya, ya proyek sederhana menggunakan apa yang aplikasinya elektronik. Mikro dan jelas betul ya. Oke, hari ini kita akan lanjut ke proyek besar, big project. Oke. Tapi sebelum itu kita nonton dulu bentar. Tadi kan sempat nonton short nih, berapa ya sisi short?
tadi ada orang, ada sampah, ada lautnya, kan biasanya susah. Terus dia malah ngapain? Malah di pakai blower ya. Kira-kira apa pelajaran yang bisa diambil gitu dari video itu? Gimana Pak? Tidak efektif, betul sekali ya. Ini kalau orang yang belum punya basic berpikir komputasional, kemarin kita belajar berpikir komputasional ya, maka pemecahan masalahnya kan tidak efektif. Berhasil jadinya sama kalian ya, karena sudah belajar juga berpikir komputasional. Nah sekarang ada lagi nih, coba tahu biasanya itu apa ya? Ini mah jadi kepikir. Ini kocak guys, bermula saat pria ini hendak membuang sampah. Ini yang terjadi dengan instruksi yang tertera, namun kok tak kunjung terbuka ya guys. Bahkan saat mencoba sebelahnya, tak ada efek dari sana. Seketika lah, nyatanya tong itu masih tong biasa. Adeh, kirain layar sentuh. Oke, layar sentuh. Mungkin kita nanti ceritain ya kalau sama layar sentuh. Kira-kira ini gimana nih? Bacaannya apa nih? Ini salahnya ada di mana nih? Kalau tadi ada di orangnya, kalau ini ada di mana nih? Salah. Naruh stikernya, salah naruh instruksinya. Nah ini yang terjadi kalau kalian salah kasih instruksi, akhirnya jadi salah paham. Nah begitu juga nanti dengan robot yang akan kalian buat ya. Jadi tanya harus apa? Efektif ya. Yang kedua instruksinya harus apa? Jelas ya, benar. Oke, terima kasih. Oke, nah kira-kira di sini ada nggak yang males buka tutup tong sampah karena tutupnya itu udah kelihatan kotor terus tangannya nggak mau kotor? Jadi ada yang dilempar, ada yang begitu susah. Kira-kira ada nggak di sini? Ada nggak? Ada ya, ada. Kira-kira kalau maksud itu apa yang anda lakukan? Pakai tisu dulu. Jadi ada buat sampah dulu ya. Sampah tisu sampahnya itu dibuang. Oke, pakai tisu. Ada lagi yang lain nggak? Nah, Bapak sempat lihat tuh ada juga video di sini. Dia lagi gendong bayi, repotan membuka tong sampah, ya. Dia buka sampahnya di sini kan tangan, dia buka dulu, tong sampahnya lempar masuk. Tapi itu caranya yang efektif sih, cuma ekstrim juga ya. Gimana kalau nggak masuk ya? Akhirnya sampahnya berceceran. Oke. Nah, asal jangan males buang sampah ke tempatnya. Ya, di sini nggak ada kan yang malas buang sampah ke tempatnya? Nggak ada. Semoga nggak ada ya. Kenapa? Karena ini nih di surat Al-Mulk ayat 41 ya, Allah menyebutkan, siapa yang membaca di sini Arabnya? Kelas 11 Qurannya nggak ada ya, dari kelas 11. Oh iya. Kayak nggak lupa ya, kita baca bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Zoharo fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahu ba'dalladzi amilu ta'alahu. Jadi ini beberapa yang bacanya. Artinya nih bareng-bareng, ayo bareng-bareng baca. Telah tampak yang masuk. Jadi apa misalkan di bumi itu dipakai perbuatan siapa? Iya, perbuatan manusia, tapi manusianya yang tadi yang malas buang sampah ke tempatnya yang lainnya juga ya. Sekarang juga banyak ya, banjir juga yang dipakai dengan yang lainnya juga. Jadi manusia pelakunya, oke? Nah kita diberikan sebagai amanah, sebagai khalifah fil ard, itu untuk apa? Untuk menjaga bumi ya, untuk menjaga bumi. Jadi kita harus bisa menjaganya. Nah, salah satu caranya kita ikhtiar dengan belajar di sini, ya bisa menciptakan solusi untuk menjaga bumi. Oke, jadi kita bahas tentang sampah ya, bahas tentang sampah terus. Nah, ada kaitannya dengan proyek sekarang. Proyek sekarang
hygienic apa? Microbit smart bin. Hygienic microbit smart bin artinya apa? Artinya ya, artinya intinya tong sampah higienis menggunakan apa? Menggunakan microbit ya. Nah, bagaimana proyeknya itu akan dibuat? Kalian perhatikan dulu. Sebelum ke sana, kira-kira kalian tahu nggak atau pikirkan nggak gimana sih caranya tong sampah itu tahu kalau ada orang yang datang? Ada apa? Sensor. Sensor itu apa? Kau tahu sensor itu apa? Sensor itu apa? Jadi sensor sering dengar sensor ya sering dengar sensor. Oke, ini cara kerja umum sebuah robot. Betul tadi ya yang disebutkan oleh Winch ya, ada yang namanya apa? Sensor ya, ada yang namanya sensor. Itu untuk inputnya. Kalau di manusia, kira-kira sensor itu kayak apa sih? Sensor itu kalau di manusia berarti kayak panca indera. Panca indera gunanya buat apa? Buat menerima rasa, ya kata Bego itu menerima rasa. Sama sensor juga menerima rasa. Makanya dia dimasukkan adalah input, menerima inputnya, rasanya. Yang kedua ada proses. Prosesnya pakai apa? Microcontroller. Oke. Nah, kalau di manusia kayak apa ya? Otak dari panca indera kan diproses kemana kalau manusia? Otak berpikir tuh, ya. Kalau di robot berarti dari sensor ke mana? Microcontroller diproses. Lalu ada lagi apanya? Aktuator atau outputnya. Kalau di manusia apa coba? Misalkan tangan, berarti alat gerak ya, aktuatornya tangan, kaki, mulut ya, bisa bersuara kan? Itu cara kerja robot. Ini dengan cara kerja manusia. Ada banyak macamnya sensor ya, tapi yang akan kita gunakan adalah sensor ultrasonik. Sudah tahu sensor ultrasonik? Dia memancarkan apa? Untuk mengukur jarak bisa. Terus apalagi dia memancarkan apa? Kenapa bisa mengukur jarak? Ada apanya yang jelas? Ada yang betul menerimanya dari sensornya. Dia sesuai namanya sensor ultrasonik, berarti dia memancarkan gelombang ultrasonik yang dipantulkan. Kalian tahu kelelawar? Kelelawar itu ciri-cirinya bisa apa? Dia kan nggak bisa lihat tuh, ya kalau di siang kali terbang, dia mengeluarkan apa? Gelombang ultrasonik, ya, ekolokasi. Nah, di sini kita pakai sensor ultrasonik buat sensor berikutnya. Selanjutnya ada juga yang lain. Sensor apa itu? Water sensor. Dan itu sensor buat apa? Air ya. Terus yang selanjutnya ada microbit sebagai otaknya dan servo sebagai apa? Aktuator atau tangannya ya. Nanti kita akan gunakan ketiga alat ini ya, sensor, microcontroller dan servo. Yang namanya otak harus ada apa? Instruksi. Nah, kita akan menyusun instruksi dengan if condition. Oke. Sambil kita perhatikan nih, Bapak, misalnya di sini ada instruksinya seperti ini. Ada yang bisa baca maksudnya instruksinya gimana? If tangan kanan sama dengan ke atas, maka hasilnya berdiri. If tangan kanan sama dengan ke bawah, maka hasilnya duduk. Oke? Tapi yang dimaksud tangan kanan di sini tangan kanan Bapak ya. Jadi kalau tangan kanan Bapak ke atas, maka kalian apa? Berdiri ya. Kalau tangan kanan Bapak
masih belum panas. Yuk, lagi. Oke, kalian. Jadi kemana? Oke, jadi ya seperti itu. Jadi kalau tangan ke atas, berdiri ke bawah, duduk. Sekarang ada di kondisi yang lain. Nah, kalau kayak gini berarti artinya gimana? Apa gimana? Ya tidak, duduk. Ada yang lain kan? Maksudnya gimana? Kalau misalnya tangannya ke atas, bakal berdiri, bakal bergantian. Oke, bergantian. Nah, kalau yang ini sesuai bahasa Inggrisnya, else apa ya? Selain itu, ya. Jika tangan kanan ke atas, maka kalian berarti ini selain itu kalian duduk. Maksudnya selain itu gimana? Kalau tangan kanan bapak ke bawah, kalian akan melakukan apa? Kita coba. Itu selamat datang. Udah jatuh. Sampai dulu langsung ya. Baik, kita coba ya. Beritanya ini. Yuk. Lu langsung ikutin. Oke. Nah, ada yang lain nih, berita kayak gini. Berarti kalau gini harus apa? Duduk. Karena selain tangan kanan ke atas, apapun tangannya harus duduk pokoknya. Ya, itu bedanya. Jadi bedanya gimana? Kalau yang ini tadi gimana? Yang lain siapa yang mau jawab? Ada? Kalau ada boleh ada. Gimana? Yang pertama. Kalau yang pertama betul, antara mau lihat ke atas atau ke bawah. Kalau yang tadi peringkatnya hanya tangan kanan ke atas saja. Kalau tangan kanannya kemana-mana, dia bisa berdekat, samping, ke bawah, nanti dia akan duduk. Selain itu, ya selain tangan kanannya ke atas. Oke, itu di kondisi ya. Jadi kita akan berkolaborasi. Kalian bersama kelompok-kelompok ini, alhamdulillah sudah berapa? Tinggal satu lagi. Apa yang akan kita kolaborasikan terkait dengan proyeknya? Tapi Bapak akan bagi. Nanti kalian silakan dengan kelompoknya berdiskusi. Nanti ada yang menjadi driver, bukan driver yang baik ya, driver di sini memegang kendali mouse atau keyboard di Mac. Jadi yang nanti yang jadi driver itu yang pakai laptop mengendalikan mouse atau keyboardnya di aplikasi Mac. Dulu ada yang jadi navigator. Navigator ini membaca panduan algoritma dan memberi arahan pada driver yang menyusun algoritmanya ya. Oke. Engineer memakai kabel, sensor, sonar, dan servo pada fisik mikrowir. Engineer jadi nanti yang ini ya, yang nyusun-nyusunnya tuh yang perkabelan. Manager, nah ada yang jadi manager nanti. Ya, manager ini nanti dia akan mencatat hasil uji coba dan memastikan timnya terus fokus. Manager atau ini. Sekalian manajer juga membantuin kalau ada yang tidak bisa. Oke? Perawatnya sudah didiskusikan? Sudah ada? Oke. Bebas ya, misalkan mau navigatornya dua, engineer-nya dua, tergantung efektivitas kalian. Oke? Nah, isinya adalah aduh ini mana dia fotonya? Oke, misi utama. Ya, kalian silakan dibaca isinya. Tantangannya, bagaimana kalian membuat sistem tempat sampah cerdas (smart bin) menggunakan mikrobit yang lebih higienis, menarik, dan mudah untuk mengelola sampah di sekolah. Komponennya dibatasi, hanya menggunakan mikrobit, servo motor, kabel, dan salah satu di antara sensor ini, ultrasonic atau sensor air. Rancangannya di sini. Ya, rancangannya buat dulu di kertas ini.
Perhatikan. Nanti ada yang mengerjakan IDW juga. Lihat, di sana ada kriteria yang harus diperhatikannya apa? Tadi ya, batasannya apa? Terus batasannya apa? Masalah yang perlu diselesaikannya apa? Dan kalian boleh cari berbagai informasi dari internet, dari proses belajar sebelumnya atau melalui eksperimen percobaan. Ya, kalau mau pakai internet boleh pakai laptopnya ya. Waktunya tidak lama. Ya. Ini kalau misalkan pakaiannya sudah ada sama body sudah ada. Iya, kalau kapalnya kayak gini, nanti sensornya bisa dipasang di sini. Kalian jangan berpikir sensornya nanti di mana, di luar kah atau di dalam? Karena kembali kayak gini. Karena nanti si sensor sama si aktuatornya perlu sumber energi, ya. Berarti ada dua hal tuh, yang ada dua komponen yang perlu sumber energi kan. Sedangkan di sini GND sama 3 voltnya cuma ada 2, ya, cuma ada 2. Berarti perlu apa? Yang di sini GND sama 3 voltnya dia dipakai untuk 2 komponen itu, dipakai untuk servo dan juga dipakai untuk ultrasoniknya atau water sensornya. Ya, jadi berdempetan nanti di sini. Oke. Pin 0 kalian bisa pakai buat servo yang kuning, kabel servo yang kuning. Itu pin 0-nya. Pin 1 dan pin 2 itu untuk ultrasoniknya. Ya. Jadi semua pinnya, jadi sensor servonya, aktuator servonya di sini pin 0 yang kuningnya, ya. Dan trim misalkan ya, trim di ultrasonik di P1, echo di ultrasonik di P2. Jadi nah, jadi semuanya akan termanfaatkan. Cuman yang ini akan berdempetan, bidangnya sama GND akan berdempetan. Ya, jadi silakan. Itu kan Bapak kasih contoh tuh kodenya. Dia udah ada pin 0, P0, P1, P2 sama ya, P0, P1, P2. Terus kalau bisa sih ininya dirangkai dulu nggak apa-apa, biar nanti kalian tinggal melanjutkan. Nah nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba praktikan, ya, demonstrasikan hasil kalian. Terus nanti kalian kasih masukan, ya, untuk di-improve. Nanti kalau ada perbaikan, improve, perbaiki lagi, terus dikembangin lagi sampai
jadi smart grid yang cukup canggih ya. Oke, seperti itu ya. Tadi ada yang udah nyusun kabelnya, bagus sih, udah beres nih nyusun si kabelnya ya. Tadi udah kodinya, udah ada ya, yang oke udah ada kodinya. Jadi nanti tinggal disusun ke kabelnya. Baik. Show-nya robotnya minggu depan aja ya. Kita coba kalau sudah selesai kita langsung presentasikan dengan rancangannya ya. Baik. Sekarang perhatikan dulu Bapak, karena yang ini akan diajarkan nanti minggu depan ya. Perhatikan dulu sebentar. Bapak punya pertanyaan ya. Kita refleksi dulu sebentar. Kira-kira apa yang terjadi jika logika if itu tidak ada? Kira-kira kalau sampah akan bingung atau enggak? Kalau nggak ada logika if, bingung. Kenapa bingung bisa? Oke. Si instruksinya tidak bisa memberitakan kalau sampah untuk membuka. Dia nggak tahu apa yang harus dilakukan kalau nggak ada logika if. Atau apalagi kira-kira? Kan kita mau bikin otomatis. Kalau nggak ada logika if bisa otomatis nggak? Nggak akan bisa ya. Paling pakai tombol. Biasanya tombol A dia buka, baca tombol B dia tutup deh, gitu ya. Oke, gitu. Oke, kita simpulkan yuk bareng-bareng yuk. Kita simpulkan bareng-bareng. Jadi pertemuan kali ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Ya sudah dipelajarinya seperti apa dan apa yang kalian baru tahu, silakan boleh disimpulkan siapa? Simpulan dari pertemuan kali ini yuk. Nanti kan Bapak kasih kok sampahnya nih. Ada dua lagi. Kok sampah yang ada pakai kacamata. So siapa yang mau menyimpulkan nanti pokoknya nggak soal kasih. Siapa ada yang bisa mau menyimpulkan? Oke, tepuk tangan buat kita terima kasih. Baik, jadi simpulannya kita mempelajari sebenarnya hal terkait dengan mikrobit dan sensornya ya. Terus kita juga belajar tentang logika if ya. Kalau ada logika if maka akan bisa otomatis ya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Sebelum ditutup ada pertanyaan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada pertanyaannya? Oke, kalau ada simpan pertanyaannya buat nanti minggu depan. Baik, terima kasih untuk hari ini. Bapak harap apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat dan menambah penasaran kalian. Oke, kita ucapkan alhamdulillah dari sama-sama. Dan kalau menteri subhanahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari tadi akan memberikan testimoni kepada Pak Fajar selaku guru coding yang luar biasa. Ya, alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Pak Fajar mengenai pembelajaran coding ya, materi microbyte bermanfaat untuk murid-murid bagaimana mengajarkan cara berpikir komputasi kepada anak-anak melalui materi microbit ini ya, sehingga diharapkan anak-anak bisa menciptakan teknologi-teknologi yang lebih canggih dari sekarang untuk masa depan. Ya, dari segi pembelajaran hebat ini, dengan waktu tadi 25 menit ya sudah tersampaikan daging semua ini dari Pak Fajar. Hebat Pak Fajar.
Aura kasih makan odading. Terima kasih Pak Fajar mengajarkan coding. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Observer hari ini memantau dan menyimak langsung pembelajaran coding di kelas cerdas coding kelas 8. Dari pengalaman yang kami lakukan barusan, kami melihat pembelajaran coding yang luar biasa. Coding di mata kami itu pembelajaran yang sulit, tapi dengan metode dan model pembelajaran yang dibawakan oleh Pak Fajar, coding jadi terasa sangat menyenangkan, dekat dengan kehidupan sehari-hari dan tergambar secara konkret kepada siswa. Sudah siap teman-teman? Siap. Bersama Pak Fajar, coding mudah.